Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Niken dan teman-teman sekalian. Kenalkan di kelompok yang beranggotakan 3 orang. Saya sendiri Bintuana Saifah dan bersama rekan kerja saya Dwi Noviani dan Silma Rahimah Zahra. Kelompok kami akan memaparkan materi tentang praktik mengkaji puisi periode 1850 sampai dengan 1945. Kami memilih praktik menggunakan pendekatan struktural dan mengkaji puisi tahun 1934, yaitu puisi yang berjudul Ku Cari Jawab karya Jan Engelbert Tetangkeng. Baik, saya akan membacakan puisinya terlebih dahulu. Ku Cari Jawab karya Jan Engelbert Tetangkeng. Di mata air, di dasar kolam, ku cari jawab teka-teki alam. Di kawan awan kian kemari, di situ juga jawabnya aku cari. Di warna bunga yang kembang, ku baca jawab penghilang bimbang. Kepada gunung penjaga waktu, ku tanya jawab kebenaran tentu. Pada bintang lahir semula, ku tangis jawab teka-teki Allah. Ke dalam hati, jiwa sendiri, ku selam jawab tiada tercerai. Ya Allah yang maha dalam, berikan jawab teka-teki alam. Oh Tuhan yang maha tinggi, ku nanti jawab petang dan pagi. Hatiku hauskan kebenaran, berikan jawab di hatiku sekarang. Kemudian struktur fisik dan struktur batin puisi tersebut akan dijelaskan oleh rekan kerja saya. Terima kasih Bintu. Materi selanjutnya tentang struktur fisik. Yang pertama, tipografi. Tipografi terdiri dari 2 baris setiap baitnya. Hampir sempurna mengikuti aturan EYD. Diakibatkan ada salah satu diksi terjadi kesalahan, yakni diksi kan yang seharusnya akan. Next. Yang kedua, diksi. Diksi adalah pilihan kata yang tepat. Nah, dalam puisi yang sedang kami kaji ini, ada diksi yaitu mata air, dasar kolam, awan, bunga, gunung, binatang, dan lain sebagainya. Oke, next. Yang ketiga, imaji. Imaji adalah susunan kata yang dapat menimbulkan efek. Nah, jadi imaji ini adalah kata yang dapat menimbulkan efek dari suatu karya sastra. Seperti itu kurang lebih. Next. Kata konkret. Kata konkret, kata yang digunakan penyair untuk mengkonkretkan apa yang dimaksud dalam karyanya. Jadi kata konkret ini sebuah kata yang lebih dijelaskan dalam penjelasan suatu karya yang dibuat oleh karya sastra tersebut. Seperti itu. Next. Gaya bahasa. Gaya bahasa atau majas, bahasa kiasan menghubungkan satu hal dengan satu hal yang lainnya. Jadi, karena adanya gaya bahasa ini, kita jadi lebih memahami suatu arti dari karya sastra. Seperti kami kaji, ada contoh dari majas personifikasi, yaitu di kawan awan kian kemari. Nah, seperti itu kurang lebih. Next. Dan yang keenam ada rima. Rima, pengulangan bunyi yang bertentangan dengan vokal kata. Nah, seperti yang ada dalam puisi yang kami contohkan ini, bait ke-1 itu rimanya A. Bait ke-5 A, B. Bait ke-6 sampai 7, 8, dan seterusnya seperti yang ada di contoh. Jadi, rima itu adalah perbola A sampai A. Jadi, yang dijelaskan dalam pengulangan bunyi yang berserangan baik dalam larik sajak maupun akhir sajak. Jadi, rima itu ada di awal maupun di akhir. Seperti itu. Dan yang terakhir,
Yang ketujuh, ada irama. Irama adalah bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata-kata dalam larik dan bait atau persamaan bunyi dalam puisi. Jadi irama itu ada dalam karya sastra, contohnya puisi yang sedang kami kaji ini yaitu persamaan bait atau bunyi. Seperti itu. Nah, ada contohnya nih di sini yang keenam, yaitu ke dalam hati jiwa sendiri Puselam jawab tiada tercerai. Seperti itu kurang lebih. Terima kasih. Next. Oke, selanjutnya saya Dinaviani akan menjelaskan struktur batin. Yang pertama ada tema. Temanya yaitu tentang perjuangan diri seseorang dalam mencari jawaban atas segala persoalan yang dihadapi. Tema sendiri itu artinya gagasan pokok dalam membuat sebuah puisi. Tanpa adanya tema tidak bisa membuat puisi. Yang kedua ada rasa. Di dalam puisi ini ada rasa sedih, rasa gembira, dan rasa patah hati. Rasa itu adalah ekspresi atau sikap penyair yang dituangkan dalam sebuah puisi. Yang ketiga ada nada dan suasana. Nadanya yaitu mengingat akan kekuasaan Tuhan. Suasananya ada yang serius, pesimis, dan belas kasihan. Nada adalah ekspresi sang penyair kepada pembaca. Dengan adanya nada, maka suasana puisi tersebut akan lebih hidup lagi. Yang terakhir ada amanat. Amanatnya yaitu, apapun permasalahan yang dihadapi, teruslah berjuang dan jangan menyerah, serta diiringi dengan doa. Amanat sendiri adalah pesan yang disampaikan penyair kepada pembaca. Itulah struktur batin dari puisi. JE Tetangkeng. Kepada moderator, saya serahkan kembali. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.